Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Bernito Sitio, NIM 3422 0114, kelas kapal malam. Perkenalkan, nama saya Diki Fernando Pasaribu dengan NIM 3422011015. Perkenalkan, nama saya Yudo Fernando Putra dengan NIM 3422011016. Perkenalkan, nama saya Puji Siregar, NIM 3422011020, kelas kapal malam. Perkenalkan, nama saya Timbul Pandaputan Marpau dengan NIM 3422011018, kelas kapal malam. Perkenalkan, nama saya Febri Togu, NIM saya 3422011017 dari kelas kapal malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinando Siombing dengan NIM 3422011021. Berikut adalah alat yang digunakan untuk penetran test. Yang pertama ada sampel materialnya. Yang kedua ada majun untuk mengelap di bagian permukaan material. Kemudian ada sikat yang gunanya untuk menghilangkan karat yang ada pada permukaan las. Kemudian ada senter untuk menyenter letak-letak defek las. Kemudian ada light meter untuk mengukur cahaya, dan cahaya yang dibutuhkan sekitar 1100 ke atas. Kemudian ada hand glove yang digunakan untuk menggunakan thinner supaya tangan tidak gatal-gatal. Kemudian ada cairan. Yang pertama ada cleaner yang digunakan untuk membersihkan permukaan material. Kemudian ada developer yang dipakai setelah 5 menit. Penetran maksud saya yang digunakan 5 menit setelah penggunaan cleaner. Kemudian ada developer digunakan setelah 10 menit penggunaan penetran. Berikut adalah alat yang dibutuhkan untuk melakukan magnetic test. Yang pertama ada sampel material. Yang kedua ada yoke sebagai magnetnya. Kemudian ada sikat untuk menghilangkan karat pada permukaan material. Ada senter, ada light meter. Ini berguna untuk mengukur cahaya, di mana cahaya yang dibutuhkan berada di 1100 ke atas, 1100 lux ke atas. Kemudian ada flux indikator. Ini adalah material yang sengaja dicacatkan untuk mengetes yoke. Kemudian ada kalibrasi magnetometer. Kemudian ada hand glove. Kemudian ada dry powder. Ini merupakan serbuk besi. Kemudian ada blading. Ini adalah cairan yang juga mengandung serbuk besi. Kemudian ada contrast pen. Kemudian ada majun juga untuk mengelap permukaan material. Langkah-langkah yang dilakukan pada penetran test, yang pertama adalah menyikat bagian permukaan sampel besi yang akan dilakukan penetran test. Setelah melakukan penyikatan pada besi, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menggunakan cleaner pada bagian permukaan yang akan dites. Setelah 5 menit melakukan cleaner, langkah berikut yang dilakukan adalah menyemprotkan
red penetran pada bagian sampel yang akan dites. Oke, sekarang kita akan melakukan tes, yaitu tes MT atau bisa disebut dengan magnetic test. Pertama, untuk melakukan magnetic test adalah membersihkan benda kerja menggunakan thinner agar benda kerja yang kita kerjakan dapat dengan mudah kita teliti. Tuangkan thinner pada benda kerja secukupnya. Kemudian sikat dengan gosok besi agar kotoran-kotoran yang pada benda kerja yang akan kita kerjakan bisa dengan mudah tersingkirkan. Tuangkan lagi thinnernya. Setelah itu lap dengan kain majun agar dapat kita ketahui apakah benda kerja tersebut sudah benar-benar bersih. Sekarang kita akan melakukan tes MT, yaitu magnetic test. Pertama yang dilakukan pada magnetic test adalah membersihkan benda kerja menggunakan thinner agar benda kerja yang kita lakukan tes dapat dengan mudah kita kerjakan. Tuangkan thinner pada benda kerja, lalu disikat dengan sikat besi. Sikat benda kerja dengan sikat besi dengan bersih agar benda kerja. Setelah kita bersihkan menggunakan thinner, langkah berikut yang kita lakukan adalah menyemprot kontras paint pada benda kerja yang akan kita tes. Semprotkan kontras paint dengan teratur, kira-kira 2 inci ke kiri, 2 inci ke kanan. Setelah menyemprotkan permukaan las dengan menggunakan kontras paint, kita lanjut ke penggunaan blaying. Blaying adalah cairan yang berisi serbuk besi. Setelah kontras paint mengering, kita lanjut menggunakan blaying dan yoke. Lasan ditaruh di tengah-tengah kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kita menyemprotkan blaying ke bagian lasan. Kutub utara dan kutub selatan akan menarik serbuk-serbuk besi. Selanjutnya memerengkan 45 derajat. Lanjut lagi memerengkan lagi 45 derajat. Lalu kita melakukan hal yang sama pada seluruh permukaan las. Memerengkan 45 derajat. Memerengkan lagi 45 derajat. Lanjut lagi pada sisi
Dimiringkan lagi 45 derajat. Dimiringkan lagi 45 derajat. Dimiringkan 45 derajat. Dimiringkan lagi 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencari defect pada las yang udah kita semprot developer tadi. Yang pertama, kita menemukan defect berjarak 13 mm dari titik A. Dan defect ini berjenis rounded. Dan kita menulis di sini dari titik A berjarak 13 meter dan lebar defectnya itu 3 mm. Selanjutnya kita menemukan defect lagi yang berjarak 105 mm dari titik A. Dari titik A. Defect ini berjenis rounded. Kita juga udah menulisnya di sini di report. Dia berjarak 105 mm dan lebarnya 3 mm. Defect ketiga kita menemukan di titik 140 mm dari titik A. Ini titik A dan ini defect jenis rounded. Berikut kita juga sudah menulis dari titik A berjarak 40 dan lebarnya 7 mm. Dan defect keempat kita menemukan juga dari titik 168 mm. Ini defectnya berjarak 168 mm dari titik A dan kita sudah menulis di reportnya dan lebar defectnya 4 mm dan jenis defect ini adalah rounded. Oke, selanjutnya kita akan mencari defect pada permukaan las dengan menggunakan magnetic test tadi. Yang pertama kita menemukan defect di jarak 72 mm dari titik A. Ini dari titik A. Dan kami sudah menulis di report. Dia berjarak 72 mm dari titik A dan dia lebarnya 2 mm dan ini jenis linear. Defect yang kedua kami menemukan di titik 70. Yang kedua kami menemukan defect di titik 75 mm. 75 mm dan kami sudah menulis di report dia berjarak 75 mm dari titik A dengan lebar 2 mm dan ini defectnya jenis linear. Sekian penjelasan kami mengenai penetran test dan magnetic test. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih.